Semangat pagi semua teman-teman. Selamat pagi. Walaupun udah sore, tetap ya semangatnya pagi ya. Makasih banyak teman-teman boleh hadir hari ini. Nggak kerasa udah bulan ke-10 ya kita adain acara ini. Makasih juga buat teman-teman yang selalu online di YouTube juga. Makasih, kadang-kadang ada pertanyaan juga dari online. Kita juga menunggu ya untuk pertanyaan-pertanyaan di session sekarang. Sebelum kita mulai nih ya, saya ada satu quote yang bagus banget. Sebentar. Jangan takut salah ketika menuntut ilmu, karena banyak orang sukses belajar dari sebuah kesalahan. Saya hargai teman-teman hujan-hujanan, mungkin macet-macetan, boleh hadir saat ini gitu ya. Terus kesuksesan seorang berbanding lurus dengan kemauannya untuk belajar bangkit dan mencoba. Jadi mari teman-teman kita tepuk tangan buat teman-teman semua di sini. Mungkin saya akan bertanya ya sama Bu Firna. Teman-teman boleh ya dari sekarang persiapkan pertanyaan apa yang mau ditanyain sama Bu Firna. Judulnya aja udah keren ya, 81 bulan closing tanpa bolong. Kamu juga bisa. Nah itu ya, memotivasi banget gitu ya. Mindset apa sih Pak, Bu, yang harus dimiliki oleh seorang agen properti? Oke, sebelum saya jawab mungkin saya ucapkan dulu selamat pagi ya, tadi ya. Selamat pagi teman-teman. Thank you banget udah datang meskipun hujan gede, benar-benar bersyukur lah ya kita bisa datang di sini gitu. Memang suatu kebanggaan lah ya, kami juga berterima kasih buat dari WPC yang udah mengundang, yang udah bikin acara susah-susah gitu buat kita semua belajar gitu. Tadi Cihanina ada nanya tentang mindset ya. Jadi mungkin kita harus memiliki mindset yang berbeda ya dari kebanyakan orang nih. Betul. Menurut Bu Vina, mindset apa yang harus dimiliki oleh seorang agen properti ya Bu ya? Kalau mindset sebagai agen properti udah pasti sebetulnya banyak lah yang kita harus punya ya. Karena memang kita kerja di lapangan ini sebetulnya kan kita banyak berhadapan dengan orang luar, dengan orang asing yang mungkin kita nggak ketemu. Jadi memang kalau pola pikir atau mindset kita benar, itu akan membantu kita untuk benar-benar ya bisa sukses dan survive di bidang ini gitu. Pasti salah satunya teman-teman udah pasti hafal lah, kita benar-benar yang kita nggak boleh putus asa, meskipun ditolak kita juga harus tetap semangat, kita harus konsisten, kita harus fokus, kita harus benar-benar totalitas, kita harus punya passion di bidang ini. Nah itu semua adalah mindset yang memang kita semua tahu lah, itu memang dibutuhkan kalau misalkan kita memang mau sukses. Cuma memang mungkin ada satu yang mungkin sebagai agen properti, yang satu yang selalu mungkin salah satunya yang saya pegang adalah ketika memang kita nih agen properti bekerja berdasarkan reward komisi gitu kan ya. Jadi memang selalu yang saya pegang adalah ketika kita belum AJB atau mungkin kita belum berhadapan dengan notaris atau si case ini tuh case billing kita atau closing kita ini belum selesai, maka saya itu mendisiplin diri saya untuk saya nggak ngitung berapa jumlah komisi gitu. Karena kadang kalau kita tuh sudah tertutup mata dengan angka, kadang itu malah jadi membubarkan lah ya cara kerja atau mungkin performa kita gitu. Jadi memang buat saya kerja dulu aja sampai selesai. Nanti reward komisi atau apapun itu akan ada di belakang, saya yakin gitu kan. Jadi jangan dulu berhitung berapa sih begitu showing udah ngitung dulu nih berapa nih komisinya atau apa, itu kadang akan membuat kita lebih mudah down kalau ternyata si klien tidak suka dengan rumahnya atau apapun itulah gitu. Jadi memang itu salah satu mindset yang saya pegang sebelum memang kita berhadapan dengan notaris atau sebelum closing itu deal lah selesai semuanya pekerjaan kita, maka saya tidak menghitung mengenai berapa besar komisi yang mungkin harus kita terima gitu. Siap Bu. Jadi intinya harus sudah tenang kalau udah beres akad ya Bu ya? Ya betul, sampai harus benar-benar selesai semua lah tugas kita, ya barulah kita berhak menikmati hak lah ya dari kerjaan hasil kita. Dari pekerjaan kita ya. Oke, saya setuju Bu. Ibu tadi bilang kan 1 bulan closing ya, kebayang ya. Mungkin kalau teman-teman di sini, 3 bulan sekali baru closing, mungkin saya nggak tahu ya. Atau mungkin teman-teman malah tiap hari closing juga saya nggak tahu ya. Itu kan semua hanya teman-teman sendiri yang tahu gitu ya. Nah ini Bu, hal apa saja sih atau teknik penjualan seperti apa yang bisa Ibu bagikan buat teman-teman di sini ya Bu ya? Ya,
Memang sih ketika memang menuliskan judul lah ya atau apapun itu lah 81 bulan tanpa bolong ya, memang itu perjalanan yang luar biasa buat saya sendiri, karena memang ya yang pertama udah pasti saya nggak bisa menghapuskan bahwa itu adalah berkat dan rezeki yang dari atas lah, itu nggak bisa saya pungkiri lah ya, itu yang sebagian besar. Sisanya mungkin adalah memang cara kerja kita juga menentukan. Nah, hal-hal apa saja atau teknik penjualan seperti apa? teknik penjualan. Oke, teknik penjualan. Mungkin memang ketika kita mengharapkan closing, memang kembali lagi seberapa kita bekerja dan seberapa kita mencurahkan waktu lah ya untuk pekerjaan ini, dalam artian totalitas kita juga diperhitungkan. Jadi memang ketika saya mengerjakan kerjaan di properti ini sebagai agen properti, memang dituntut totalitas dan dituntut passion. Jadi memang saya sendiri menikmati lah untuk bekerja di bidang ini, itu satu. Nah, tekniknya ketika saya menikmati berarti saya tahu saya harus bekerja secara total, karena namanya penjualan rumah itu juga bukan seperti kita menjual permen lah ya atau menjual bolpen gitu kan. Harus ada skill khusus yang kita miliki sampai kita bisa membuat orang lain membeli rumah seharga miliaran gitu kan. Berarti harus ada skill yang diasah. Saya juga terus selalu belajar, teman-teman juga makanya untuk datang ke acara begini itu kan juga sebetulnya belajar, kita saling sharing. Nah, itu juga memang perlu. Lalu memang terus mencari listing-listing yang bagus, lalu terus beriklan, lalu terus rajin untuk showing, kita rajin follow up, kita rajin untuk mengasah komunikasi skill kita. Nah, itu semua memang teknik yang memang harus kita miliki sebagai agen properti. Mungkin itu. Nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, silahkan. Ya, boleh ya, nanti saya buka session buat bertanya. Jadi intinya Bu Vina, kita tuh harus terus upgrade diri mungkin ya Bu ya, betul, untuk mengembangkan kemampuan kita. Kita awalnya mungkin harus mencintai ya, jadi properti ini harus passion, harus ada mencintai dulu pekerjaannya gitu. Kalau kita nggak cintai pekerjaannya, mungkin kita nggak akan totalitas di bidang ini gitu ya. Itu yang saya dapetin ya Bu ya. Betul ya. Karena memang namanya kita melihat rumah, lalu kita mengantarkan orang melihat rumah, kita mungkin ditanya atau kita harus berkomunikasi dengan orang asing yang mungkin kita tidak kenal, yang say hi lewat kita. Nah, itu kalau kita memang nggak mencintai bidang pekerjaan ini, mungkin ada banyak yang merasa nggak suka gitu kan. Misalkan saya nggak suka nih nganter orang ke tempat yang nggak jelas, atau misalkan macet-macetan atau apa gitu, hujan gede pun harus terus komitmen nih nganter si klien. Nah, itu kalau misalkan tidak didasari oleh rasa suka di hati, atau memang kita memang senang dengan pekerjaan ini, itu akan berat ya gitu. Makanya kenapa agent bayarannya besar itu ya. Betul. Karena mentalnya juga harus besar ya Bu ya. Betul. Oke. Mungkin selain closing itu dari 81 bulan closing ini, mungkin ada juga penolakan ya Bu ya. Nggak semua rumah mungkin orang tuh langsung ya gitu ya, atau sama ini Ibu lihat rumah langsung cocok gitu. Nggak juga kan mungkin ya. Nah, bagaimana penolakan ini biasanya menjadi hal sehari-hari ya. Kita udah kasih lihat 10 rumah, 10-10-nya nggak suka gitu ya Bu. Nah, itu apa tipsnya dari Ibu, sama apa yang dilakukan Ibu apabila mengalami penolakan dari klien? Kembali lagi dasarnya adalah mental kitanya juga harus siap ketika kita terjun dalam bidang ini. Sebetulnya kan tanda kutip ya, sebetulnya kita sama dengan sales lah ya. Nah, mau sales apapun itu pasti kita harus siap dengan yang namanya penolakan. Meskipun sales bolpen pun juga sering ditolak pasti gitu kan ya, apalagi ya kita bekerja dalam bidang yang memang angkanya juga angka-angka besar. Jadi memang penolakan itu udah sebetulnya kita harus siap bahwa itu adalah makanan kita sehari-hari. Nah, gimana supaya nggak down? Memang kita harus punya trik ya, maksud kita harus bisa menyemangati diri sendiri, itu satu. Lalu memang ya pola pikir kita juga harus benar, dan memang namanya ditolak ya kita harus semangat sendiri lah gitu. Jadi gitu ya, balik lagi kalau cari rumah lokasi. Kalau jadi agent
mentalitas dan mentalitas lagi ya, betul ya Bu ya, balik lagi ke mentalitas kita sama attitude mungkin ya Bu ya, attitude seorang agent juga perlu ya Bu ya. Ya, benar sekali. Attitude juga memang perlu dalam artian ketika kita mungkin ya, contoh misalkan ketika mungkin ada orang yang nanya ke kita, telepon misalkan ingin tahu ini lokasi di mana atau ini iklannya masih ada atau enggak gitu. Cara kita menjawab klien itu juga menentukan. Kalau misalkan memang dari cara kita menjawab itu kita ramah dan maksudnya kita welcome, itu kan terdengar dari suara kita ya. Nah itu juga klien juga akan senang untuk bertanya kepada kita dan minta tolong kita bantu. Tapi kalau misalkan memang dari cara jawabnya sudah males-malesan misalkan, kan banyak tuh ya ketika misalkan lah contoh kata mungkin kalau saya terima telepon dari misalkan yang nawarin kartu kredit lah atau apalah kayak gitu kan, kadang ada suaranya aja tuh yang sudah ngomong tuh udah males-malesan kayak gitu, kita kan juga yang nerima teleponnya juga agak malas untuk menjawab ya. Nah itu juga salah satu. Jadi memang kita bekerja di bidang ini kita harus siap attitude ketika kita dikontak kapanpun atau kita sedang apapun, itu juga menjadi cara kita menjawab itu semua dinilai oleh klien. Nah itulah yang juga menentukan nanti apakah nanti klien itu mau bekerja sama dengan kita itu. Oke, jadi tantangannya luar biasa ya di tengah agent-agent Bandung yang begitu banyak bejibunnya ya. Kita harus menonjol ya. Oke Bu, ini pertanyaan saya terakhir ya. Nanti teman-teman boleh siapin pertanyaan dari teman-teman. Di sini mungkin mewakili ibu-ibu rumah tangga ya. Di sini juga ada beberapa yang ibu rumah tangga. Bagaimana cara membagi waktu menjadi ibu rumah tangga, menjadi ya sama ya. Mungkin kalau kepala keluarga pun sama. Mungkin punya usaha yang lain atau apa ya. Bagaimana cara ibu mengatur waktu menjadi ibu rumah tangga, tapi juga sebagai agent director ya Bu ya di kantor ibu, juga mungkin perlu waktu dengan keluarga ya Bu. Karena kan kalau agent tuh kadang seharian ya, kerasa ya, apalagi udah datangnya ngaret gitu ya, datang jam 8, datang jam 10, satu rumah 1 jam ngobrol misalnya gitu ya. Silakan Bu. Betul. Kerjaan kita ini memang dibayar mahal, tapi memang waktu menjadi sesuatu juga. Dalam artian kembali lagi mungkin bisa jadi si klien pulang kerja baru ngontak kita, berarti udah pasti bukan di jam kerja kita, tanda kutip gitu kan ya. Apakah mungkin kadang saya juga masih terima misalkan ditelepon atau ditanya di jam 8 malam, jam 9 malam, yang memang menjadi tantangan bagi saya untuk jawab nggak nih, padahal sudah di rumah nih sama anak-anak gitu kan. Ya memang profesionalitas juga memang menjadi salah satu kunci, dalam artian selama ini masih pantas untuk menerima klien dan menjawab klien, maka saya akan tetap totalitas menjawab. Itu satu. Lalu memang bagaimana cara membagi waktu, memang kembali lagi saya harus merenung bahwa memang saya harus total di pekerjaan ini. Kita tahu begitu banyak agen properti di Bandung yang memang sangat semuanya juga profesional. Jadi memang ketika saya memang total bulat bekerja di bidang ini, pasti yang pertama memang satu, support keluarga harus saya pegang. Apakah itu dari suami, apakah itu dari anak, mereka harus tahu oh mamah kerja gitu kan. Nah selain itu memang ketika saya tahu saya berlomba dengan mungkin ribuan agen di Bandung, saya memang punya jam kerja khusus, dalam artian ya seperti jam kerja orang kantor ya, meskipun memang kita freelance tapi saya tetap konsisten ya, sekitar jam 8 atau jam 9 sampai sore jam 6 atau jam 5 itu saya terus apakah itu berkantor atau melakukan aktivitas di properti. Bahkan kadang di luar itu ketika dikontak ya memang saya batasin, tapi tetap saya juga tidak menutup diri untuk dikontak karena memang ya itu udah komitmen saya sebagai sales lah ya, atau agen properti marketing. Nah di sela-sela itulah memang saya harus memberi pengertian kepada, mungkin kalau suami mungkin paham lah ya, tapi kadang anak yang mungkin nggak paham. Memberi pengertian kepada anak bahwa memang mami lagi kerja. Nah di sisa itu juga memang kembali lagi bagian ketika saya harus bersama keluarga ya saya full bersama keluarga gitu. Karena apa? Karena memang buat saya support keluarga, doa keluarga itu salah satu yang utama gitu kan. Kalau kita mau kerja dimanapun tapi kalau support dan doa keluarga nggak ada, itu sebetulnya mengurangi rezeki kita. Itu sih pegangan saya ya. Jadi memang
saya memang berusaha profesional, tapi memang saya nggak boleh melupakan dan melupakan kewajiban saya sebagai ibu rumah tangga atau ibu tetap. Jadi misalkan pagi itu sebelum saya berangkat kerja, saya pasti harus sudah menyiapkan makanan buat anak-anak sampai mereka sore lah itu sudah disiapkan. Jadi ketika saya pergi kerja itu udah tenang. Jadi anak-anak mau apa itu jadwal sudah tersusun, jadi saya bisa kerja dengan tenang sampai mungkin jam 5-an. Ketika mereka beraktivitas bikin PR atau apa, nah itu ketika saya pulang ya saya masih bantu mereka. Saya masih pulang juga saya masih masaklah untuk suami atau apa, itu semua masih terus saya kerjakan. Nah bagi waktunya gimana, mungkin yang saya hilangkan adalah mungkin arisan dengan ibu-ibu itu saya nggak ikut biasanya atau misalkan hangout, shopping di mall atau jalan-jalan, nah itu memang saya hilangkan. Kenapa? Karena memang sudah nggak ada waktu. Jadi memang antara kerja, keluarga, that's it lah, itu cukup dulu lah gitu. Boleh setiap pagi gitu ya Bu? Udah nggak sempat. Udah nggak sempat. Me time-nya juga kalau anak-anak udah tidur lah ya, barulah kita mungkin nonton lah atau kita main game di iPad lah apa ada, itu me time aja sebentar udah cukup lah ngecas. Siap. Agent properti juga butuh healing gitu ya Bu ya. betul. Oke. Teman-teman boleh ya kalau mau ada pertanyaan. Kalau dari saya cukup pertanyaannya, mungkin teman-teman boleh ada yang mau tanya? Oh iya, Pak Rudi, silahkan. Tanya dong, Bu Pina. Silahkan Pak, dengan senang. Terima kasih Bu Pina nih, salam kenal dengan saya, Budi dari Caraka Properti. Saya tertarik banget sama judulnya Bu, 81 bulan tanpa bolong. Itu kalau ditahunin berarti sekitar 7 tahun kurang 3 bulan ya. Saya ingin sekali bertanya sama Bu Pina. Selain tadi hal tersebut yang di atas yang Ibu sampaikan berkaitan dengan mental dan macam, yang ingin saya tanyakan kembali, apakah di spesifikasi iklan yang Ibu tampilkan itu ada ilmu-ilmu yang mungkin bisa di-share ke kita selaku agen-agen yang notabene mungkin masih baru di Ibu? Misalnya, apakah Ibu pada saat beriklan hanya menarik supaya seorang itu penasaran, misalnya entah itu speknya dapur atau gambarnya menunjukkan hal-hal yang bisa membuat mata tuh eye-catching dan melihat gitu, hingga bisa menghasilkan sampai 81 bulan tuh tanpa bohong gitu kan. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan lagi itu pastinya kan waktu Ibu 81 bulan ini tanpa bohong, apakah itu sudah ada portal properti atau belum? Gitu, pastinya gimana beriklannya kalau pada saat sekarang ini sudah ada portal propertinya gitu. Bagaimana beriklan di portal properti itu yang baik biar bisa menghasilkan buyer-buyer yang bisa tertarik. Mungkin itu yang saya ingin tanyakan biar bisa ngikutin apa yang Ibu capai, yaitu 81 bulan tanpa bohong. Ya, boleh Bu, silakan. Ya, makasih nih Pak, pertanyaannya cukup sulit, coba saya jawab ya. Jadi memang ketika pastinya ketika kita closing udah pasti kita harus ada buyer, ya enggak? Nah, buyer ini kan berarti ketika memang kita mengharapkan closingan terus-menerus, berarti kan contoh kata tanda kutip harus ada buyer yang terus-menerus tersedia juga gitu kan, yang harus kita cari. Memang kembali lagi mencari buyer susah-susah gampang, betul kan? Susah-susah gampang. Memang banyak sekali atau susah doang ya Pak? Jangan susah gitu. Jadi memang kembali lagi banyak sekali teknik marketing atau iklan yang memang harus kita sebar gitu kan untuk menggait si buyer ini. Mungkin sebagai gambaran, saya ini perantauan. Sebetulnya latar belakang saya adalah guru dulu. Jadi memang saya tidak punya, ketika saya terjun di properti, saya tidak punya koneksi atau bahkan keluarga. Saya nggak punya keluarga di Bandung. Jadi memang saya nggak punya koneksi, saya nggak punya keluarga, saya bukan orang yang udah lama tinggal di Bandung, yang dari SD, misalkan teman SD yang beli atau apa tuh, saya nggak ada sama sekali. Jadi memang kembali ketika saya terjun ke dunia properti, memang saya membangun itu step by step. Itu satu langkah demi satu langkah, dan memang setiap buyer yang menghampiri itu adalah jadi satu harta karun lah ya buat saya lah, itu jadi satu bekal buat saya. Nah, ketika kita beriklan itu memang tidak cuma terlepas dari
portal ya Pak ya, kembali ya. Memang portal sangat berpengaruh untuk zaman sekarang ini, kita nggak bisa pungkiri lah ya portal. Terus kita sudah mulai bergeser ke yang namanya YouTube lah, mulai TikTok lah, itu semua jadi media yang memang harus kita pakai, manfaatkan semaksimal mungkin untuk mendatangkan lead atau pembeli, ya kan, calon pembeli lah gitu. Tapi selain itu jangan juga kita lupa, tetap ada yang namanya spanduk, tetap ada mungkin juga ada yang namanya mini banner, atau tetap juga yang paling penting salah satu yang banyak terjadi di saya juga adalah referensi dari mulut ke mulut gitu. Jadi memang cara kerja kita ketika saya menampilkan cara kerja yang baik, dan memang ketika klien yang sudah bertransaksi dengan kita itu menghargai kita dan senang dengan cara kerja kita, maka otomatis itu akan mulut ke mulut, akan referensi. Seringkali kadang saya dapat WA atau saya dapat di telepon, dia bilang, oh ya saya dapat nomor ibu, saya dapat nomor Vina dari si ini, yang mungkin kadang seringkali maaf kata saya sendiri lupa yang mana gitu kan, karena kan nama mirip-mirip kan, nggak mungkin ketika referensi itu mereka bilang nama lengkap kan enggak ya, cuma misalkan dari Rudi, Pak Rudi gitu aja kan, saya atau Rudi siapa itu yang mana gitu. Jadi kadang seringkali saya lupa, tapi di situ ada referensi yang terus mengalir. Nah itu juga jangan sampai kita lupakan. Nah dari semuanya itulah sebetulnya jaring-jaring kita sebagai marketing itu harus apa ya, harus kita sebar gitu. Jadi kadang mungkin pembeli tidak datang hanya dari portal, tapi mungkin dari referensi. Nggak dapat dari referensi, mungkin bulan ini itu bisa dapat dari spanduk yang kita pasang. Nggak dapat dari spanduk yang kita pasang, mungkin balik lagi dari portal yang mana. Nah itu semuanya harus kita lakukan Pak gitu. Mungkin apakah menjawab atau ada pertanyaan lain Pak? Oke, lalu yang kedua memang trik ketika mengiklan di portal ya Pak ya, kalau nggak salah ya, maksudnya bagaimana cara kita tekniknya supaya menarik, description-nya itu apakah mungkin menarik atau dibikin biar penasaran hanya cuma jual rumah di Bandung, nah jadi description-nya nggak ada, itu gimana? Nah untuk memang beriklan di portal ini memang susah-susah gampang ya sekarang, karena memang kita tidak pernah, kita mungkin cuma mengira-ngira kira-kira ada kata-kata apa yang mungkin menarik kan ya, ada yang dinamakan SEO itu seperti apa sih, pencarian apa yang memang menjadi top trending lah gitu kan, itu kadang kita masukkan. Tapi kita juga nggak memungkiri bahwa semua agen juga sebetulnya melakukan dengan prinsip yang sama gitu kan. Mungkin yang bisa saya share adalah jangan lupa bahwa sekarang itu semuanya itu bergerak ke digital, dan memang mereka itu mencari, namanya kita digital, kita tuh ingin melihat hal-hal yang indah ya. Jadi kadang yang mungkin kadang kita lupakan sebagai agen properti adalah foto. Saya banyak sekali masih melihat kadang mungkin ya baik di kantor atau apapun itu, kadang fotonya itu seadanya. Nah itu sangat disayangkan karena orang mungkin jadi agak nggak tertarik. Jadi memang salah satu modal kita adalah mungkin apa ya, kalau misalnya teman-teman pakai handphone ya nggak usah sampai yang paling bagus, tapi paling nggak cara kita ngambil foto atau misalkan lightingnya atau angle-nya itu tuh sangat memegang peranan penting. Karena kadang itu ada foto yang cuma jendela sepotong gitu, atau rumahnya berantakan tetap aja difoto dengan segala keberantakannya. Nah itu tuh agak mengurangi orang yang ingin melihat. Tapi kalau misalkan memang kita memperhatikan etika foto dan memang seninya kita perhatikan, yang misalkan fotonya kelihatan bagus, orang akan otomatis kadang ngeklik gitu. Makanya kenapa YouTube atau apa itu mereka benar-benar tampilkan yang bagus kan Pak. Nah itu juga sebetulnya bisa jadi pertimbangan. Kalau dari spek jelas sih kita nggak bisa terlalu menutupi ya, karena tetap aja luas tanah, luas bangunan, harga itu harus apa adanya gitu. Karena kalau kita salah ya orang juga akan kesel ya, kok iklannya menipu lah kasarnya gitu kan gitu. Jadi memang kalau itu mah deskripsi mah harus clear and clear lah ya gitu. Cuma memang biasanya itu orang akan ngeklik ketika satu, fotonya memang bagus dan menarik, harganya bagus, dan memang ya judul yang tadi itu juga harus menarik gitu Pak. Itu aja sih Pak. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Oke, ada lagi yang lain yang mau bertanya? Oh ya Pak Rudi dapat ya. Jadi untuk 4 orang bertanya kita dapat kasih voucher juga ya. Keren, tepuk tangan Pak Rudi nih, semangatnya luar biasa. Mari kita berdiskusi. Oke, ada lagi tadi ya yang angkat tangan?
Pak siapa Pak? Sama Yuda. Oh ya Pak Yuda, silakan Pak. Ada yang ditanyakan, hal apa yang ibu lakukan selama 81 bulan untuk mendukung atau mempertahankan semangat? Ya semangat terus dulu biar kan pasti ada momen-momen ini. Momen down gitu ya, turun. Betul. Memang gini, kita sebagai agen properti itu memang banyak sekali hal-hal yang bisa menguras energi kita dan mental kita. Contoh misalkan ya, ketemu klien yang udah janjian, kita udah semangat nih berangkat, ternyata dia nggak muncul. Maksudnya dia seperti kalau mundur-mundur sejam 2 jam, tiba-tiba bahkan nggak muncul sama sekali. Itu sih buat saya pribadi itu kadang menghabiskan energi ya, itu satu. Lalu mungkin tiba-tiba kita ketemu, ini mah contoh-contoh yang menghabiskan energi dulu ya Pak ya. Misalkan kita ketemu dengan klien yang sudah nawar nih, kita udah bener-bener bujukin si owner nih gitu kan, udah bener-bener sampai angka ketemu, tiba-tiba dengan gampangnya si klien bilang, oh saya nggak jadi beli deh gitu. Kenapa? Gak jelas alasannya juga gitu. Nah itu juga sangat memukul, itu pengalaman-pengalaman yang sangat memukul kita di lapangan lah. Saya nggak memungkiri bahwa banyak sekali hal-hal yang mungkin bisa menghabiskan energi kita gitu. Nah tapi kita sebagai agen properti kita nggak boleh dong habis energi, ya nggak, karena kalau habis energi mati kita gitu kan. Jadi memang kita harus punya trik untuk bagaimana supaya kita bisa terus berlari, kasarnya begitu kan. Nah itu biasanya kita masing-masing harus tahu apa yang, misalkan contoh kata kalau misalkan kita bilang kita lari maraton lah ya, itu kita harus tahu pos-pos di mana disediakan air. Kalau kita lagi lari maraton, mungkin saya bukan lari maraton sih. Kalau misalnya kita lagi lari maraton nih kan ada tuh pos-pos yang nyediain air. Nah itu kita harus tahu. Jadi kapan saat kita minum, nah kita seger lagi, kita bisa lari lagi. Nah ibarat kata sebagai agen properti kita harus tahu pos ini tuh ada di mana. Pos teman-teman itu untuk supaya teman-teman semangat lagi itu di mana. Contoh kata misalkan saya sangat senang ketika saya ketemu rumah yang mungkin teman-teman banyak, mungkin ada yang tahu dan nggak tahu, saya banyak bergerak itu di Kota Baru Parahyangan di KBP. Jadi ketika ada orang yang menitipkan rumah atau tanah dan itu di KBP, itu tuh saya senang sekali karena ini daerah yang memang trade area saya lah kasarnya begitu. Atau saya dititipkan oleh owner rumah yang bagus yang memang harganya juga bagus. Nah itu tuh nge-boosting semangat saya untuk kembali berlari, itu satu. Lalu yang kedua, saya juga senang sekali ketika memang ada buyer yang memang nego. Saya tuh senang di bagian negosiasi itu, saya senang. Nah ketika ada yang nego itu semangat saya tuh 2-3 kali lipat dan lebih tinggi lah gitu daripada biasanya. Nah ini itu ada beberapa hal yang mungkin memang teman-teman harus tahu nih, teman-teman semangatnya itu di bagian apa sih gitu. Atau kadang ya saya senang ketemu klien yang memang dia itu rendah hati. Kadang itu namanya kita kan di lapangan, sorry to say, kita ketemu banyak orang. Ada kita mungkin ketemu klien yang hitungan, kita mungkin ketemu klien yang agak-agak tinggi ngomongnya, kita mungkin ketemu klien yang yang mungkin kok gitu sih orangnya, yang nggak on time. Nah ada beberapa klien yang memang kadang itu meskipun mereka pengusaha besar tapi mereka rendah hati, mereka itu menghargai, cara ngomongnya tuh enak. Nah ketemu orang-orang begini itu tuh membuat saya tuh senang gitu. Sedangkan mungkin kalau saya nggak kerja di properti, saya mungkin nggak ketemu dengan orang-orang begini kan ya gitu. Nah itu tuh sebagai booster saya juga gitu. Nah teman-teman mungkin harus memperhatikan, pasti setiap orang pasti beda Pak. Jadi coba perhatikan ketika kita melakukan pekerjaan di properti ini, baik listing atau mungkin survei atau nganter klien atau ketemu dengan orang asing atau apapun itu, apa sih yang membuat teman-teman senang melakukannya. Nah itu mungkin akan jadi penyemangat ketika teman-teman sedang down. Jadi kalau misalkan saya lagi down nih, tiba-tiba ada dealing yang cancel atau ada negosiasi yang nggak jalan, maka saya cari listing gitu. Saya cari listingan baru nih, wah dapat nih listingan baru yang kayaknya bagus nih, nah itu semangat lagi gitu. Atau tiba-tiba ketemu klien yang nego lagi nih, nah itu akan membangkitkan semangat saya. Jadi mungkin itu salah satu triknya Pak.
maaf kalau kepanjangan. Jawab Pak. Ya. Jadi cari ya Pak ya. Boosternya apa nih Pak? Imun boosternya ya Bu, ya Bu ya. Kalau makan bakso gitu. Oke, bagus banget. Ada lagi? Oh iya, itunya belum dikasih vouchernya. Oke, ya. Gimana cara ibu menghadapi ini kedengaran ya? Kedengeran Pak? Bagaimana cara ibu menghadapi misalnya kayak sekarang kan lagi properti mah lagi lesu, lu lagi pandemi gitu kan, atau lagi ya isu-isu kan banyak ini kadang-kadang apalagi 81 bulan itu kan kadang lagi naik, kadang lagi turun gitu. Kalau lagi naik sih oke lah ya, lagi sekarang lagi booming lagi bagus gitu kan. Tapi ketika lagi turunnya suka ada kan berita negatif itu, apalagi kadang-kadang klien yang udah hot banget tiba-tiba dia ngomong nih di luaran ya lagi properti gimana. Nah itu gimana cara menghadapinya gimana? Ya, pertanyaan Bapak bagus sekali. Jadi memang menarik banget ketika saya nggak banyak berhitung tentang berapa banyak closing saya di belakang nggak, tapi ketika memang kita sebagai agen properti atau saya sebagai agen properti saya review nih perjalanan saya dari 2016 sampai sekarang, dan ternyata ya closingannya itu ada lah 81 bulan itu terus berjalan sampai sekarang yang saya sangat syukuri. Memang saya melihat Pak, 2016 tadi saya sempat bicara juga di belakang, 2016 ketika saya mulai terjun di bidang properti itu sebetulnya masa-masa yang mungkin teman-teman banyak yang masih ingat, itu masa-masa ketika tax amnesty atau sunset policy dilakukan. Jadi banyak banget waktu itu semua orang bilang nggak akan ada yang beli properti karena orang takut, karena sedang perhitungan pajak atau apa tuh orang jadi takut-takut ini kan. Maksudnya takut itu mereka waktu itu belum tahu kebijakan ini seperti apa gitu kan. Jadi untuk melakukan atau mengeluarkan dana yang besar untuk pembelian properti itu mereka khawatir gitu kan. Tapi saya melihat bahwa 2016 itu ketika saya bekerja, mungkin kita nggak bisa bayangin, tapi mungkin saya sendiri bekerja step by step lah ya Pak, step by step terus tiap bulan dilakukan, itu ternyata hasilnya luar biasa meskipun dengan isu yang sedemikian kuat tentang sunset policy waktu itu. Jadi memang kalau saya bisa bilang 2016 itu memang rekor penjualan omset saya memang terbesar sampai sekarang gitu. Lalu setelah sunset policy ada juga isu pilpres yang selalu ya ada ya, udah mau pemilihan nih, udah mau pemilu nih, orang pada takut-takut nih beli gini. Lalu ada lagi kemarin covid pula gitu kan, wah covid nih siapa beli properti, orang aja takut keluar gitu. Jadi saya lihat setiap tahun itu selalu ada isu yang bisa menggoncangkan kita. Tapi kembali lagi mental kita, mindset kita juga penting. Ketika saya dengar itu, apakah saya takut, apakah saya gentar, saya mundur duluan, saya kalah duluan, atau saya berusaha untuk bukan nggak peduli, tapi saya berusaha untuk terus bekerja optimal, dan saya yakin bahwa ada hasil di sana. Nah, mindset teman-teman kalau misalkan memang sudah kemakan atau kepukul oleh omongan atau pakan sekitar lah, ekonomi susah atau apa, itu kalau memang masuk ke dalam otak dan hati kita memang agak susah. Itu jadi seperti racun lah ya untuk cara kerja kita. Tapi kalau misalkan kita bisa tetap teguh lah untuk saya tetap mau kerja karena memang ya dapur harus lebih lah ceritanya gitu ya Pak ya. Anak-anak tetap harus makan, anak-anak tetap harus sekolah, mau gimana lagi, kerja tetap keluar meskipun covid juga apa yang bisa kita lakukan. Nah sebetulnya saya melihat tetap ada hasil Pak gitu, dalam artian 81 bulan itu memang saya jalanin sampai sekarang, itu juga mukjizat buat saya. Dan setiap bulannya itu memang kalau saya lihat lebih dari satu transaksi yang pasti gitu kan. Berarti tetap setiap masa ataupun kesulitan pasti tetap ada pembeli yang ada. Hanya tinggal kita bekerja dan berusaha atau tidak gitu. Jadi jangan takut Pak, isu atau hal-hal yang negatif itu akan selalu ada. Bapak tetap positif aja, tetap semangat. Tetap kok bayar mah ada kok. Yang punya duit mah tetap punya duit kok. Yang beli properti tetap beli properti gitu. Luar biasa ya, tepuk tangan buat Bu Vina dong.
Jadi 81 bulan tuh termasuk pandemi ya, bukan 81 bulan tuh di luar pandemi ya. Jadi pandemi pun tetap jualan. Wah, hebat banget ya. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau tanya? Berarti habis ya? Oh, kalau suami istri nanti di rumah. Atau suaminya ada yang mau ditanyakan? Wow, baru akad lagi ya, luar biasa. Ada lagi teman-teman yang mau tanya? Atau dari YouTube ada pertanyaan? Nggak ada ya? Hoca habis? Oh, iya. Apakah ada waktu khusus tertentu untuk menaikkan iklan biar dilihat banyak respon? Oke. Oke. Mungkin paket apa aja kali ya yang diambil supaya sumbernya gitu ya Pak? Ya, di jam berapa aja? Oh, di jam berapa aja katanya Bu? Di jam berapa aja? Iklan lebih bagus gitu. Oke, memang jujur aja nih Pak, saya harus mengakui bahwa saya ini agak gaptek. Dengan kesibukan, dengan ini itu, dengan anak, saya memang agak gaptek. Jadi memang kembali lagi, apakah saya sangat, memang apa yang Bapak pertanyakan itu sangat penting. Karena memang kita tahu bahwa ada orang-orang yang melihat iklan di jam-jam tertentu. Dan itu kadang bergerak kan ya Pak jamnya. Jadi memang kita sebagai agen properti memang kita nggak boleh, kita harus melakukan research itu. Gitu. Tapi jujur memang karena keterbatasan saya, memang ini kelemahan saya salah satunya, saya memang kurang aware untuk hal itu Pak. Jadi yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya lakukan iklan dulu gitu Pak. Saya nggak merhatiin jam masih kan Pak. Tapi memang betul, saya setuju banget. Memang ada jam-jam khusus yang memang orang akan lebih melihat. Kadang ada beberapa yang mungkin bilang malam ketika pulang kerja, atau misalkan di jam istirahat ya jam 12 atau apa gitu. Nah, memang ada beberapa di teman-teman juga yang memang sengaja naikin iklan di jam-jam itu Pak gitu. Jadi memang itu mungkin harus di research Pak. Tapi memang kelemahan saya salah satunya adalah memang membagi waktu. Jadi saya sih selama apa yang bisa saya lakukan, saya iklan meskipun memang jamnya agak kacau Pak. Gitu. Oke, ada waktu langsung iklan ya, intinya gitu ya Bu ya. Betul. Siap. Terakhir ya. Terakhir. Tapi kalau mau ada pertanyaan boleh ya. Cuman hadiahnya sudah habis. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, Bu siapa? Meliani ya. Awalnya Bu Meliani. Vina, saya mau nanya, kalau Vina udah pernah nggak gitu ngalami, udah transaksi, tiba-tiba udah mau beres nih, tiba-tiba ada biaya lain gitu ya, akhirnya owner potong komisi kayak gitu, gimana untuk mengatasinya, triknya gimana? Saya pernah mengalami yang lebih pahit dari potong komisi sih. Jadi memang kadang kembali lagi kita sebagai agen properti, namanya kita juga bisa dibilang sebagai pengusaha, ya kan? Ketika kita mungkin suami Kohani selalu mengajarkan ya namanya pengusaha, ada untung, ada rugi, gitu kan? Memang untung 90% dari pengalaman, 90-95% pengalaman saya selalu untung kita sebagai agen properti selama cara kerja kita rapi dan kita memang benar-benar teliti lah. Teliti itu biasanya 95 sampai bahkan mungkin lebih dari 95% itu kita untung, gitu kan. Tapi memang ada pengalaman 1 atau 2 dalam pengalaman saya sepanjang bekerja di properti itu, pahitnya juga ada. Salah satunya adalah memang mungkin kalau saya share, saya banyak waktu itu saya ada penjualan di tanah di KBP, gitu kan. Mungkin teman-teman yang mungkin saya share sedikit, ketika menjual tanah di KBP itu perhitungan biaya itu dihitung dari NJOP. Kenapa? Karena tanah KBP masih PPJB dengan developer. Jadi memang kayak biaya pengalihan, lalu PPH itu memang dihitung luas tanah X dikali NJOP tahun itu, lalu dapatlah dikali 2,5% PPH gitu kan, gini. Nah, waktu 2018 itu kita kan tahu namanya NJOP PBB itu selalu biasanya tidak terlalu jauh bergerak begitu kan ya. Cuma memang anomali, jadi saya udah kebiasaan untuk
waktu itu dihitung seperti itu, saya udah tahu hitungannya dan akhirnya deal gitu. Nah, waktu itu memang dari bagian legal KBP sudah agak ngasih tanda ngerem tuh, Bu, ini NCOP sepertinya mau rubah gitu. Mereka juga mengeluarin hitungan itu maju mundur. Tapi kan kita nggak bisa menunggu NCOP sampai resmi keluar, karena kan namanya deal harus segera ya, kalau nggak adem juga susah gitu kan. Jadi memang shortcut story, deal NCOP keluar. NCOP KBP itu tanah dari 2.300.000, 25 waktu itu melompat ke 5.600.000, 2 kali lipat lebih kan. Berarti konsekuensinya adalah si biaya PPH, biaya pengalihan itu semua melompat hampir 2 kali lipat lebih dari perhitungan owner yang memang kita juga hitungkan gitu kan. Deal sudah ada, uang UTC sudah sempat masuk, tapi ternyata miss di angka gitu kan. Kebetulan memang sebetulnya ownernya nggak menyalahkan, karena ini bukan salah siapa-siapa. Namanya tiba-tiba NCOP naik ya, apalagi naik yang gila-gilaan kan, nggak bisa diprediksi oleh siapapun lah. Semua juga kaget waktu itu, semua gempar kan ketika NCOP segitu tingginya gitu. Tapi memang kebetulan memang mungkin Tuhan izinkan lah, Tuhan ajar lah ya, pembelinya yang nggak mau terima gitu. Jadi sebetulnya owner kan sudah bilang, saya sudah jual murah, kebetulan memang harganya di bawah pasar, saya sudah jual murah dengan perhitungan biaya begini. Kalau perhitungan biaya naik 2 kali lipat, saya sudah tidak mampu, kasarnya gitulah, saya udah enough lah gitu, perhitungan saya tetap segini. Kalau pembelinya mau jalan, silahkan, dengan sisa selisihnya ya gimana, ditanggung pembeli lah karena sudah dapat murah. Tapi kalau misalkan enggak apa-apa Vin gitu, enggak apa-apa, cancel aja, mungkin bukan jodohnya. Ya saya juga tahu di situ, saya juga nggak ngarep gimana, karena memang ada selisih angka yang sangat besar waktu itu. Kebetulan memang pembelinya tidak mau tahu, dan dengan satu dan lain hal mungkin yang ngegos mau bawa ini ke polisi lah, ke apalah, karena inilah gitu. Jadi memang akhirnya komisi dipotong, plus saya masih nutup gitu, minus betul, komisi hilang dan saya pun masih harus menutup selisihnya gitu. Ongkos dari apa itu mungkin ongkos pembelajaran dari profesionalitas gitu, bahwa memang ya apalagi yang harus tempuh gitu kan, komisi udah nggak ada gitu kan, komisi udah ada, itu udah dihangusin semua, komisi mungkin anggap kata berapa puluh juta lah, itu udah hangus, plus masih ada selisih, ya udah mau nggak mau kita yang tutup. Ya memang pembelajarannya adalah, namanya kita sebagai agen properti, kembali lagi kita pengusaha, kita harus ketika kita mendapat untung kita senang, tapi ketika memang ada masanya kita diajar untuk kita bahkan nggak dapat hasil misalkan, atau hasil berkurang lah, atau bahkan mungkin kasus yang seperti saya sampai minus berapa juta lah gitu, sakit tapi belajar gitu, belajar untuk menerima, belajar untuk disiplin bahwa oke, berarti saya akan lebih hati-hati ketika masa-masa pergantian angka NCOP gitu kan, meskipun itu anomali tapi itu pembelajaran. Jadi memang kita harus, namanya kita agen properti, kita harus punya hati yang besar juga gitu, bahwa memang mungkin ada kejadian di luar yang tidak terduga, yang mungkin komisi harus dipotong lah, atau misalkan bahwa hilang sama sekali lah atau apa, it's okay, itu namanya salah satu pembelajaran, belajarlah dan melangkah lagi gitu Ci. Luar biasa ya. Jadi pembelajaran tuh mahal ya Bu ya, Mahal, yang waktu itu mah mahal sekali. sampai hilang komisi, luar biasa. Lombok Malah ya, bukan dipotong lagi tapi lombok gitu ya. untung cuma sekali. jangan terus-terusan, bahaya. Oke teman-teman, ada lagi yang mau tanya? Satu orang lagi mungkin? Ada? Kalau nggak ada kita tutup ya, mungkin udah sore juga. Bu Vina, untuk terakhir nih, ada pesan-pesan nggak atau kesimpulan yang memotivasi teman-teman di sini ya? Karena kan saya yakin teman-teman ada di sini mau belajar banyak sesuatu yang luar biasa. Boleh singkat, padat, jelas? Dari dulu itu mungkin kalau misalkan motivasi ya, mungkin banyak agen properti yang berpikir bahwa closingan itu
mungkin ya itu 2 bulan sekali closing atau 3 bulan sekali closing, tapi memang nggak mustahil ketika teman-teman bekerja sepenuh hati dan benar-benar melakukan itu, sebetulnya closingan tiap bulan itu bukan sesuatu yang mustahil gitu, karena sampai sekarang dari sejak Januari 2016 sampai sekarang memang saya terus berjalan dan membuktikan gitu. Apakah pernah saya deg-degan nih bulan depan udah closing nggak? Ya pernah ada, tapi ketika saya terus bekerja, saya mencari lah ya, saya terus nggak lelah untuk yaitu apakah itu cari barang yang bagus atau terus cari buyer atau terus ngiklan, itu tuh sebetulnya tidak menutup kemungkinan bahwa teman-teman tuh bisa dapat hasil tiap bulan gitu. Karena dari dulu ketika saya berdoa lah ya untuk masuk di bidang ini, saya sempat bergumul. Kenapa? Karena yaitu konsep 3 bulan sekali baru closing, 4 bulan sekali closing, 6 bulan sekali, kadang bisa setahun sekali baru closing. Tuh buat saya, waduh, kerjanya berat ya. Maksudnya gimana caranya nanti bayar uang anak sekolah gitu kan, kalau setahun sekali baru misalkan closing gitu. Tapi ternyata ketika kita menjalaninya dengan sepenuh hati dan saya berusaha merapikan cara kerja saya, dan ini tuh tiap bulan ada hasil itu bisa gitu. Saya masih makan nasi jadi nggak ada rahasia apa-apa. Kembali lagi saya tadi bilang, saya perantauan, saya bukan orang yang banyak koneksi atau gimana. Saya merangkak benar-benar ngiklan atau apa dari bawah. Klien-klien saya semua orang asing, bukan yang keluarga atau apa. Jadi kalau saya bisa, teman-teman saya juga yakin teman-teman pasti bisa gitu. Amin. Tepuk tangan lagi dong buat Bu Vina. Kamu juga pasti bisa gitu ya. Oke, selamat sore semuanya teman-teman. Kita akhiri hari ini. Mungkin bulan depan masih ada ya, Pak Hadi. Oke, sebelum kita pulang, kita sama-sama mau foto ya. Boleh teman-teman, boleh bangkit berdiri. Kita sama-sama ke depan untuk foto.